Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442. Kita sebagai seorang muslim harus mampu mengambil ibrah, hikmah dari setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, bahwa tahun baru Hijriah ini adalah syiar dan identitas keislaman, yang mana kita sebagai generasi muslim harus bangga dan kita wariskan kebanggaan ini kepada anak-anak kita. Bahwa segala sesuatu yang berbau Islam, budaya Islam, sejarah Islam, syiar Islam harus senantiasa kita lekatkan. Sayang sekali banyak tentu anak-anak muda muslim hari ini mereka begitu gegap gempita ketika ada pergantian tahun baru miladiah. Tetapi mungkin bisa jadi mereka melupakan apa yang terjadi di tahun baru Hijriah. Maka inilah yang menjadi PR kita. Mari kita syiarkan, mari kita meriahkan sebagai wujud kebanggaan kita. Dan ini dulu yang menjadi sebab Khalifah Umar bin Khattab menjadikan atau menentukan penanggalan Hijriah untuk menjadi patokan dalam peradaban Islam. Jadi kita perlu kenalkan, kita perlu kuatkan kepada generasi muda anak-anak kita. Jangan sampai mereka tidak tahu tentang sejarah tahun baru Hijriah, bahkan mereka tidak tahu tentang penanggalan Islam, tidak hafal tentang bulan-bulan Islam, padahal bahwa penanggalan Islam menjadi penting dan tidak terpisahkan dalam diri kehidupan seorang muslim. Kita menjalankan ibadah Ramadan dengan penanggalan Islam. Kita menjalankan ibadah Zulhijjah dengan penanggalan Islam. Bahkan kita bisa menjalankan amal-amal sebagaimana dalam puasa Ayyamul Bid tengah bulan juga menggunakan penanggalan Hijriah. Mari kita semangati anak kita, generasi kita untuk tetap berbangga dan mencintai syiar Islam. Termasuk diantaranya adalah penanggalan Hijriah. Kemudian yang kedua yang bisa kita renungkan adalah bahwa ditetapkannya penanggalan Hijriah ini justru pada tahun 17 Hijriah. Ketika itu Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk menentukan kapan atau peristiwa apa yang menjadi patokan untuk dijadikan patokan awal tahun baru Hijriah. Ada yang mengusulkan peristiwa kelahiran Rasulullah SAW. Ada yang mengusulkan peristiwa turunnya wahyu yang pertama kali. Ada yang mengusulkan Fathu Makkah, tentu kemenangan Islam di kota Makkah. Dan ada yang mengusulkan Haji Wada. Dan di antara semua itu kemudian yang diterima dan disepakati adalah usulan menjadikan peristiwa hijrah sebagai tahun patokan awal 1 Hijriah. Apa pelajarannya bagi kita? Bahwa kita adalah umat yang senantiasa menjadikan kenangannya ada pada perjuangan. Peristiwa hijrah menjadi peristiwa yang dianggap sangat penting karena di sana lahir, tumbuh peradaban baru, dakwah baru di era Madinah. Maka sesungguhnya semangat inilah yang harus menginspirasi kita dari hari ke hari. Bahwa kita ingin umat ini, bahwa Islam ini adalah umat yang senantiasa bersemangat, umat yang bergerak, umat yang siap memberikan harapan-harapan baru, umat yang bekerja sehingga kemudian bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi pelajaran mengapa peristiwa hijrah yang dipilih adalah sebagai gambaran bahwa umat ini sangat bangga dan membutuhkan karya-karya, bukan sekedar simbol tetapi adalah karya. Kemudian pelajaran berikutnya bahwa tentu peristiwa hijrah Nabi ini adalah peristiwa yang sangat penting sehingga dijadikan standar awal penanggalan Islam. Maka bagi kita tentu harus jangan lupa untuk mengambil hikmah, mengambil inspirasi, mengambil ibrah dari peristiwa hijrah Nabi ini. Peristiwa hijrahnya sendiri justru terjadi di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Tetapi tahun di mana peristiwa itu terjadi yang menjadi standar. Maka hendaklah kita kembali membaca, membuka kembali sirah tentang hijrah Nabi, di mana di sana kita akan mendapatkan banyak pelajaran.
Itu salah satunya adalah inspirasi bagaimana setiap kita harus bersemangat untuk merubah diri kita agar mendapatkan masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih unggul, bahkan ketika itu harus mengorbankan banyak hal. Ini yang bisa kita ambil dari kaum muhajirin di Mekah. Mereka dengan sepenuh kesabaran, keberanian, mereka tidak menyerah dengan kondisi yang terjadi di Mekah. Seandainya mereka memilih menyerah diam-diam saja di Mekah, maka bisa jadi dakwah Islam akan punah. Maka di tengah segala penderitaan, di tengah segala kesempitan, mereka siap untuk move on. Mereka melihat harapan. Maka mereka mau meninggalkan apa-apa yang sudah nyaman. Mereka meninggalkan barangkali harta mereka, rumah mereka, profesi mereka, keluarga mereka untuk menyambut seruan berhijrah. Maka inilah pelajaran bagi kita. Maka jangan kita menyerah dengan kondisi berat hari ini. Kita sebagai umat Islam layak meneladani hijrah Nabi. Apa itu? Siap berkorban untuk menyambut masa depan yang lebih gemilang. Dalam bidang apapun, baik untuk diri kita, masyarakat maupun bangsa dan negara ini. Yang terakhir, renungan hijrah kita, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa momentum tahun baru Hijriah tetap saja dia adalah momentum pergantian tahun. Artinya apa? Yang juga harus kita ikuti dengan satu renungan, satu muhasabah, sekaligus satu harapan. Karena apa? Pergantian tahun berarti mengingatkan kita bahwa kita semua telah melewati waktu. Dan perlu kita renungi apakah waktu itu kita gunakan untuk kebaikan, kemanfaatan, atau justru sebaliknya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita harus pastikan bahwa kita tidak termasuk mereka yang innal insana lafi khusr. Mereka yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik lalu mendapatkan kerugian. Na'udzubillah. Maka kita di tahun baru Hijriah ini, mari kita renungi apa yang tertinggal, apa yang belum sempat kita jalankan, apa yang masih tidak optimal, dan apa keburukan-keburukan yang masih terjadi di tahun yang lalu yang harus segera kita tinggalkan. Mari kita wujudkan harapan, mari kita wujudkan cita-cita, mari kita susun agenda agar tahun 1442 ini lebih baik dari sebelumnya. Kita ketika bangun tidur setiap hari, ketika kita bangun tidur di pagi hari, kemudian hari itu kita tidak mempunyai agenda, maka yang terjadi adalah kita ingin bermalas-malasan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi ketika bangun tidur, kita mempunyai banyak agenda di hari itu. Ada acara kemana, ada pertemuan di mana, ada agenda bersama siapa. Maka pasti kita menyiapkan hari-hari itu dengan penuh semangat dan tertata, sehingga menjadi hari yang baik. Maka demikian pula dengan tahun baru 1442 Hijriah. Kalau kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai harapan, kita mempunyai agenda, insya Allah akan menyemangati kita dalam mengisi hari-hari di tahun baru 1442 Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemudahan, selamat tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Semoga sepanjang tahun dalam kebaikan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.